Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu dalam masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ibadah yang mulia ini, menuju majelis ilmu, merupakan bagian dari ibadah yang besar yang akan dapat meningkatkan, memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 6 Safar 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2024 Masehi, kita akan membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Tatimatul Khamsin, ya, melengkapi Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Hadis yang akan disebutkan ini adalah terkait dengan kaidah yang hubungannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah merupakan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah hati yang tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hati seseorang, dan juga orang tersebutlah yang merasakan tentang tawakal tadi. Apakah dia betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Oleh karenanya, mari kita bersama membaca hadis ini, lalu membaca penjelasan para ulama terkait dengan makna tawakal itu sendiri. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Beliau adalah sahabat kedua yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini ijma'nya para ulama, di mana di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling mulia adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua secara urutan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, karena berbagai macam dalil-dalil yang ada, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh mereka berdua. Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di awal-awal dakwah, walaupun sebelumnya dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah termasuk yang paling getol menentang dakwah Nabi SAW, bahkan sampai-sampai akan membunuh Nabi SAW. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala luluhkan hatinya, ya, bukakan hatinya, kemudian memeluk Islam, kemudian masuk Islam karena hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang selanjutnya bahwa beliau adalah termasuk di antara 4 khalifah yang disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin, para pemimpin kaum muslimin yang diberikan petunjuk, yang mana beliau adalah termasuk khalifah yang kedua, yang pertama kali mendapatkan laqab atau julukan Amirul Mukminin. Ya, yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan taghdu himasan wa taruhu bitanan. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu melakukan usaha berupa pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya serta Al-Hakim. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, ungkapan Imam Tirmidzi menyebut hadis ini apa? Hasan sahih. Bagaimana satu hadis kemudian disifati sebagai hadis hasan, sebagai hadis sahih? Padahal pengertian hasan itu sendiri, pengertian sahih itu juga sendiri, tidak sama.
Akan tapi Imam Tirmidzi ya dalam berbagai atau dalam banyak hadis-hadisnya ya mengungkapkan hadis ini adalah hasan sahih. Termasuk hadis-hadis yang lain terkadang beliau mensifati dengan sifat hasan sahih. Sehingga dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa ungkapan hadis itu hasan sahih ya ini memiliki dua makna. Jika hadis tersebut memiliki jalur yang lebih dari satu, jalur periwayatan lebih dari satu, misalkan dari ya Imam Tirmidzi ke atas sampai kepada Rasulullah satu jalur, orang-orangnya sebagiannya berbeda. Yang meriwayatkannya tidak sama dengan jalur kedua. Misalkan Ibnu Majah meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Rasulullah, itu berbeda dari riwayat yang sebelumnya. Ini namanya jalur yang berbeda. Maka jika lebih dari satu jalur periwayatan hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi ini adalah terjadi perselisihan pendapat, atau satu jalur ini adalah bernilai hasan, satu jalur yang ini bernilai sahih. Itu begitu. Itu jika hadisnya lebih dari dua jalur atau satu jalur, lebih dari satu jalur. Kalau hadisnya ternyata satu jalur saja, ya tidak ada jalur lain kecuali satu jalur itu, maka apa? Para ulama menjelaskan ungkapan Imam Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih, itu menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menilai hadis tersebut. Sebagian ulama menilai hadisnya hasan, sebagian ulama menilai hadisnya sahih. Nah, itu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama ketika mendapati Imam Tirmidzi menilai suatu hadis kemudian dinilai dengan dua sifat. Hadisnya adalah hasan sahih. Itu demikian. Kaitannya dengan hadis ini, tadi Nabi SAW bersabda tentang masalah kaitannya dengan tawakal, yang kita apabila bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, niscaya Allah akan cukupi sebagaimana Allah mencukupi burung. Itu begitu. Sebelum kita jelaskan kandungan makna dari hadis tersebut dan juga faidah-faidah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini, maka kita baca terlebih dahulu hadis tersebut. Ikuti semuanya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Kita ulangi sekali lagi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Ini adalah hadis yang ke-49 dari pelengkap hadis 40 ya, yang dilengkapi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, ya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka apa? La razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, ya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Apakah burung ada yang kuliah? Kan tidak. Burung ada yang ya menyiapkan lapangan pekerjaan seperti sekarang ini. Ada toko, ada perusahaan, ada ya usaha-usaha yang kemudian orang lain menjadi pegawai di dalamnya. Burung tidak demikian. Burung sendiri-sendiri, mandiri. Semuanya mencari makan untuk dirinya sendiri. Kecuali jika burung tersebut masih kecil. Nah kemudian induknya lah yang mencarikan untuknya. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah mencukupi kebutuhan burung tersebut. Burung apapun jenisnya. Semua burung itu Allah berikan bagian rizkinya. Bahkan hewan yang terbesar pun yang makanannya membutuhkan puluhan ton. Ya. Hewan di lautan itu Allah cukupi. Allah cukupi. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ketika menciptakan makhluknya, Allah juga telah berikan rizki sesuai takarannya masing-masing. Ya, Allah berikan rizki sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau jatah rizkinya habis, ya sudah, berarti dia sudah meninggal, jatahnya meninggal dunia. Kalaulah rizkinya belum habis, maka dia tetap akan ada hidup. Kemudian Allah berikan rizki kepadanya. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Yang mana burung itu walaupun dia tidak sekolah, walaupun dia tidak kuliah, walaupun dia tidak ada perusahaan-perusahaan buka lapangan pekerjaan, tapi mereka melakukan sebab. Apa sebabnya? Tagdu khimasan. Sebabnya apa? Dia berusaha keluar dari sarangnya. Ya, keluar dari sarangnya. Dalam keadaan lapar di pagi hari. Kemudian di sore hari taruhu. Taruhu itu kembali di waktu sore. Ya. Dalam keadaan bitonan, dalam keadaan sudah penuh perutnya. Sudah dalam keadaan kenyang.
lalu kembali ke tempat sarangnya atau tempat tinggalnya. Dan burung tidak sampai kemudian bermalam-malam cari uang, cari apa? Cari apa? Makanan, tidak ada. Kecuali memang hewan-hewan malam. Yang di siang hari dia tidak beraktivitas. Seperti burung apa? Burung hantu. Apa namanya kalau burung hantu? Atau yang semisalnya. Yang burung itu keluarnya di malam hari, mencari makannya di malam hari. Berarti di siang hari istirahat. Dia hidupnya di malam hari. Aktivitasnya di malam hari. Kemudian apa? Allah cukupi. Ketika dia mau berusaha, Allah cukupi. Buktinya burung itu dalam keadaan kenyang. Dia tidak berpikir untuk simpanan esok hari, tidak berpikir itu. Besok ya besok. Ya, berusaha besok. Dapat makanan berarti itu rezekinya. Tidak ada dapat makanan, ya begitulah nilai rezekinya. Itu menunjukkan tawakal itu berarti apa? Ya, ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Kemudian penjelasan hadis ini kata Syekh Abdul Musil Al-Abbad hafizahullah taala, hadal hadis aslun fi tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla ma'a al-akhdhi bil asbabil masyru'ah. Hadis ini adalah merupakan asal daripada tawakal kepada Allah azza wa jalla yang disertai dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, bukan melakukan sebab tapi tidak disyariatkan. Ya, berarti di sini ada sebab mendapatkan rezeki yang disyariatkan, ada juga sebab mendapatkan rezeki tapi tidak disyariatkan. Yang nantinya jatuhnya kepada melakukan perbuatan yang diharamkan. Yang mana melakukan sebab yang disyariatkan tersebut tidaklah menafikan nilai tawakal, bahkan itu bagian dari tawakal. Bahkan itu bagian dari tawakal. Apa dalilnya? Dalil dari hadis ini juga dan juga dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melakukan sebab yang disyariatkan bukan bagian dari tawakal, niscaya Rasulullah SAW akan melakukan perang tanpa memakai baju besi. Akan tapi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Mutawakkilin, penghulunya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya Rasulullah itu tuannya yang paling bertawakal kepada Allah. Akan tapi ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah, yang mana Makkah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, pada Fathu Makkah, dalam keadaan kepala Rasulullah SAW ditutupi oleh al-Bighfar. Bighfar itu ya tameng untuk menutupi kepala, atau sekarang seperti apa? Helm, semisal itu. Akan tapi ini bahannya dari besi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan pasukannya banyak jumlahnya, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena mereka sudah melemah. Sudah semangatnya melemah. Tidak ada perlawanan kecuali sedikit saja. Tahu bahwasanya pasukan Rasulullah banyak sekarang jumlahnya, sehingga mereka tidak mungkin melawan. Adapun yang melawan, maka beberapa orang dari mereka
sebagiannya terbunuh, sebagiannya kemudian tertangkap, akhirnya masuk Islam. Nah, itu begitu. Itu dalam keadaan demikian pun maka Rasulullah masih pakai penutup kepala dari besi. Pakai pelindung. Ini menunjukkan tawakalnya Rasulullah SAW itu adalah dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Sehingga orang yang melakukan sebab-sebab yang disyariatkan itu tidaklah menafikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah telah membimbing kita agar menggabungkan antara kita bertumpu kepada Allah saja dan juga melakukan sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat. Jadi digabungkan antara keduanya. Ya. Demikian. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita agar kita melakukan sebab dan juga minta pertolongan kepada Allah. Berarti tawakal itu menggabungkan dua-duanya. Menggabungkan pertama melakukan sebab yang disyariatkan, yang kedua adalah bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Pada kalimat ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Apa saja bentuk manfaat itu? Baik itu bentuknya ilmu, atau bentuknya harta, atau bentuknya istri, atau bentuknya apa saja. Ya. Bentuknya rumah, bentuknya sebuah pekerjaan, bentuknya sebuah keahlian. Itu yang bermanfaat bagi kita. Maka apa? Rasulullah beritakan supaya bersemangat untuk mendapatkannya. Artinya melakukan usaha-usaha. Melakukan usaha-usaha. Dan juga digabungkan di dalamnya wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ini para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan penggabungan. Penggabungan antara pertama apa? Melakukan sebab, kemudian yang kedua bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis yang kita baca tadi, hadis Umar bin Khattab ini, itu juga menjelaskan adanya penggabungan antara melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah, bertumpu hanya kepada Allah saja. Apa penggabungan tersebut? Pertama, bahwasanya kalimat tawakal ini menunjukkan kita iktimad hanya kepada Allah. Kemudian dikatakan tentang burung, di mana menyebutkan burung itu usaha. Di mana dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, dalam rangka mencari rezeki, kemudian pulang dalam keadaan penuh perutnya. Yang mana ini adalah dia melakukan sebab-sebab mendapatkan rezeki, lalu bertumpu hanya kepada Allah saja. Itu demikian. Ini berarti hadis ini juga merupakan penggabungan antara melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Kemudian hadis ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hadis ini adalah merupakan aslun fit tawakkul. Hadis ini adalah merupakan dalil atau asal daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu min a'dhamil asbab allati yastajlibu biha rizq. Dan bahwa tawakal kepada Allah itu merupakan sebesar-besar sebab ya menarik rezeki. Jadi apa? Tawakal itu sendiri bagian dari sebab untuk bisa menarik rezeki. Bagaimana tidak, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Allah berikan kepada hambanya tersebut yang bertakwa kepada Allah jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yarzuqhu bil haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Ya, Allah akan mencukupinya. Ini ungkapan Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana beliau mengatakan bahwasanya tawakal kepada Allah merupakan sebab paling agung, sebab paling besar di dalam menarik rezeki. Allah akan mencukupi urusan dunianya dan juga mencukupi urusan akhiratnya. Sebagaimana tadi dilanjutkan oleh beliau sampai mengatakan wa haqiqatut tawakkuli, dan hakikat dari tawakul itu adalah huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla, adalah jujurnya hati di dalam bertumpu kepada Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih, dalam mencari kemaslahatan, kebaikan, wa daf'il madari, dan mencegah kemudaratan, bil umuri dunya wal akhirati kulliha, baik itu urusan dunia ataupun akhirat semuanya. Wakilatul umuri kulliha ilaih, lalu mewakilkan segala urusan itu, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamla'u wa la yadurru wa la yanfa'u siwahu. Dan juga mewujudkan beriman bahwa tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat mendatangkan madarat, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali hanya Allah saja. Ini kata beliau sebagai haqiqatut tawakkul. Ya, makna tawakal yang sebenarnya kata beliau, pertama tadi apa? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Yaitu betul-betul hati ini jujur. Hati ini betul-betul iktimad, ketergantungan hanya kepada Allah saja. Ya, di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga mencegah madarat, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu memasrahkan segala urusan hanya kepada Allah saja. Dan yang ketiga, mewujudkan keimanan
bahwa hanya Allah saja, ya, bahwasanya tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat mendatangkan madarat, tidak ada yang dapat mendatangkan atau memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Berarti di sini beliau menyebutkan ada 3 poin. Hakikat dari tawakal kepada Allah itu ada 3 poin. Pertama tadi, betul-betul hatinya jujur dalam bertumpu hanya kepada Allah. Yang kedua, memasrahkan segala urusan hanya kepada Allah. Yakin betul Allah itu akan mencukupinya. Yakin betul Allah itu mampu memberikan apa yang diharapkan. Yakin betul Allah itu akan, ya, memudahkan urusan-urusan yang dia cari. Itu begitu. Lalu dia mengimani bahwasanya tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat mendatangkan madarat, tidak ada yang dapat memberi manfaat, ya, kecuali hanya Allah saja. Ketika seseorang itu tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, apapun yang diberikan oleh Allah, maka dia akan ridho. Maka dia akan ridho kepada hal tersebut. Ya, itu demikian. Karena apa? Dia yakin bahwasanya tidak ada yang dapat memberi kecuali Allah. Dia yakin bahwasanya tidak ada yang dapat mencegah kecuali Allah. Kalau misalkan harapannya yang dia maui tidak diberikan sebagaimana yang dia inginkan, berarti ini Allah menghalangi. Allah tidak memberikannya, tapi diberikan dalam bentuk yang lain, yang lebih maslahat untuknya. Karena apa? Setiap apa yang Allah pilihkan untuk kita, setiap apa yang Allah berikan untuk kita, itulah yang paling maslahat bagi hamba tersebut. Sehingga para ulama membuat kaidah al-khairu khairatullah. Ya, sesuatu apa? Kebaikan itu adalah yang Allah pilihkan untuknya. Apapun yang Allah pilihkan untuknya, itulah yang terbaik. Ya, ketika kita ada kemauan, tapi Allah juga memiliki kehendak. Kita punya mau ini, tapi Allah tahu maslahatnya, bahwasanya yang maslahat itu bukan diberikan itu, tapi diberikan yang lainnya. Maka Allah berikan yang lainnya. Nah, disinilah kemudian orang yang bertawakal kepada Allah, maka ridho kepada apa yang diberikannya. Bahkan nanti disebutkan bahwasanya bagian dari tawakal atau bahkan makna tawakal itu sendiri adalah apa? Sebagian mengatakan tawakal itu adalah ridho dengan pemberian Allah. Ya, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan makna tawakal yang disebutkan oleh, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di mana ketika seorang itu bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita katakan tadi berdasarkan ayat Allah, itu sebagai sebab terbesar untuk mendapatkan rezeki. Kita tahu Allah akan berikan rezeki kepada hamba-Nya dari arah yang dia ketahui atau dia sangka, atau dari arah yang tidak dia sangka. Bahkan ada yang ketiga, dari arah yang dia tidak sukai. Ya. Jadi ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Yang mana nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus. Itu salah satu maknanya atau salah satu buahnya dapat menjadikan seseorang itu tawakal kepada Allah dengan tawakal yang setinggi-tingginya. Jadi salah satunya adalah dengan mengimani nama Allah Al-Latif.
Di antara makna daripada Al-Latif itu adalah Allah menyampaikan rahmatnya, Allah menyampaikan rizkinya, kebaikan Allah kepada hamba itu dari 3 arah. Pertama, dari arah yang dia sangka. Contohnya Pak, dari arah yang dia perkirakan, ya mungkin seorang yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan, sebuah toko, sebuah ya tempat kerja, maka dia akan perkirakan bahwasanya setiap bulan akan dapat rezeki sekian, kan begitu. Nah, ini sudah dia perkirakan. Adapun yang kedua, dari jalur yang tidak dia perkirakan. Dari jalur yang dia tidak perkirakan. Maka apa? Ini tidak pernah dia ketahui dari mana asalnya. Barangkali banyak kisah-kisah yang mereka itu sebenarnya kelaparan, kehausan, tahu-tahu singgah di masjid, ternyata pas di masjid sedang berbagi-bagi rezeki, bagi-bagi makanan. Alhamdulillah. Itu begitu. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu bisa mendapatkan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala ketika dia tawakal kepada Allah dengan sesungguhnya yang mana Allah berikannya dari arah yang tidak dia sangka. Ya. Mungkin bisa jadi dia punya istri, punya anak. Hari itu dia belum mendapatkan ya rezeki untuk bisa beli makanan. Barangkali ketika itu di masjid bagi-bagi makanan masih ada sisa. Oh ini mas, ada sisa untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, anak istrinya dapat bagian juga. Jadi banyak terjadi begitu. Bahkan kalau di Saudi Arabia rata-rata mereka ketika bersedekah mereka atau berikan kepada tetangganya, kepada orang lain, itu tahu-tahu digantungkan apa? Pegangan pintu masuk itu biasanya menggantung beras, menggantung lauk pauk, menggantung buah-buahan seperti korma dan seterusnya. Nah, itu rezeki yang kadang orang memberikan apa? Tanpa sepengetahuan kita. Itu namanya rezeki tanpa atau dari arah yang kita tidak sangka. Itu di sana sudah biasa yang seperti itu. Karena orang itu bersedekah atau ingin berbagi, dia tidak ingin orang mengetahuinya. Tidak ingin orang lain mengetahuinya. Bahkan yang diberi pun tidak ingin dia diketahui siapa yang memberi. Nah, itu begitu. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah dari jalur yang terkadang dia tidak sukai. Tidak dia sukai. Contohnya banyak sekali yang terjadi kejadian-kejadian. Dan kita harus pahami rezeki Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba itu tidak harus wujudnya, bentuknya hanya sebatas duit, uang, atau makanan. Tapi juga yang lainnya, ilmu, hidayah. Itu adalah bagian dari apa? Bagian dari rezeki yang Allah berikan. Contoh, seorang misalkan ingin kuliah. Dia pilih opsi beberapa tempat. Ada yang favorit, yang sangat berharap dia di tempat tersebut. Pilihan kedua mungkin di tempat yang lain yang sebenarnya dia tidak terlalu tertarik. Yang ketiga, apalagi pilihan ketiga misalkan, wah ini jauh, tapi kalau di sini kemungkinan untuk diterima besar. Akhirnya dia pilih tersebut. Padahal dia sebenarnya tidak sangat-sangat apa? Berharap diterima di situ. Akan tetapi kemudian Allah ternyata mentakdirkan dia tidak diterima di tempat yang dia inginkan, yaitu yang favorit. Ya. Tidak pula di poin apa? Tempat pilihan yang kedua, tapi justru di pilihan yang ketiga yang dia sebenarnya tidak suka. Tapi terpaksa pilih di situ karena apa? Karena barangkali kalau di situ diterima daripada tidak sama sekali. Kan gitu. Akhirnya ya dengan terpaksa kemudian dia jalani. Nah, bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala
menginginkan dia berada di tempat ya baru yang dia diarahkan ke tempat tersebut, di sana ada majelis-majelis ilmu yang dia bisa belajar terus-menerus. Yang bisa jadi di sana dia akan kenal dakwah sunnah yang sebelumnya sama sekali dia belum pernah kenal dakwah sunnah. Tidak pernah ngaji, bahkan tidak pernah hadir majelis ilmu. Ternyata ketika Allah arahkan ke tempat tersebut, ke tempat kuliahnya yang asalnya dia tidak suka, Allah berikan kepadanya hidayah berupa memahami ya ilmu syar'i dengan baik, memahami sunnah dengan baik, memahami ya agama ini dengan baik sehingga dia menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Dan itu banyak terjadi. Itu kaitannya dengan kebaikan yang Allah berikan berupa hidayah. Bahkan bisa jadi ada kisah salah seorang ustaz pernah mengisahkan, panjang kisahnya. Kata bisa ringkas, ada seorang yang dia itu pekerjaannya biasa-biasa saja. Sehingga dia sudah punya anak istri. Untuk hariannya kadang cukup, kadang tidak. Yang sering tidak cukup. Karena pendapatannya sedikit. Lalu dia mulai kemudian cerita kepada temannya. Ya, cerita kepada temannya. Maka kemudian temannya tersebut berikan solusi-solusi. Cobalah kamu cari tambahan. Ya, cari tambahan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengikat. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengikat. Misalkan, nah dia memberikan gambaran supaya menjadi sebagai menjual jasa. Jasa berupa apa? Membantu menguruskan orang-orang yang mereka tidak punya waktu, tidak punya tenaga atau kesibukannya banyak untuk menguruskan urusan-urusan mereka yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Terkait dengan mungkin berkas-berkas atau mungkin kaitannya dengan surat menyurat yang urusannya dengan pemerintahan setempat. Terkadang banyak orang yang tidak punya waktu atau kesempatan untuk urusi hal itu sehingga mencari jasa yang mau membantu dengan upah. Maka benar dia kemudian mulai melakukan apa yang disarankan sehingga dia punya pemasukan baru. Ya, alhamdulillah ada tambahan rezeki untuk anak istrinya. Ya, tidak sampai di situ saja. Ini kisahnya masih. Nah, suatu kali setelah berjalannya waktu, salah satu kliennya, yang dia bantu itu seorang wanita janda. Ya, seorang wanita janda kaya raya, ditinggal suaminya. Yang meninggalkan harta yang berlimpah. Ya, mungkin bisa puluhan miliar atau lebih. Ini kalau di Saudi Arabia direalkan sekitar ya di sana puluhan ribu real, urusan itu bukan puluhan ribu, puluhan puluhan juta real itu di Indonesia kan bisa miliaran, bahkan mungkin bisa jadi triliun. Nah itu begitu, akhirnya dia mendengarkan informasi karena dia sibuk urusannya, dan untuk urusan-urusan pemberkasan ke pemerintahan dia tidak ada waktu. Akhirnya diinformasikan kepadanya ada seorang yang memberikan jasanya untuk melakukan ini dan itu, membantu urusan-urusannya. Akhirnya benar dia menghubungi orang tersebut. Itu orang yang saya ceritakan tadi, di mana dia mengeluh tidak pemasukannya tidak cukup, akhirnya dia melakukan pekerjaan tambahan. Orangnya amanah, jujur, dan seterusnya. Kemudian apa? Setelah dia panggil atau setelah dia hubungi, maka dia siap membantu. Lalu maka apa? Orang tersebut membantunya dengan amanah, jujur, dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan walaupun hartanya banyak. Tapi dia melakukannya dengan jujur, amanah, karena memang dia orang yang saleh. Maka suatu ketika setelah urusannya selesai semua, wanita tadi tertarik untuk menawarkan
mengikat dengannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengutus seseorang untuk menawarkan kepada laki-laki tadi supaya menikahinya sebagai istri kedua. Karena tahu dia bahwasanya dia sudah punya istri, sudah punya anak. Maka dia pun meminta waktu untuk berpikir dan seterusnya. Ya mungkin kalau zaman sekarang pemuda sekarang pemuda zaman ini atau di sini tidak perlu pikir panjang, dia kaya raya kok. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia menyetujui untuk menikahinya. Ya, otomatis kan apa? Yang tadinya dia miskin, yang tadinya dia pemasukannya sedikit, sekarang menikah dengan seorang wanita janda kaya raya menjadi apa? Otomatis naik derajatnya, tingkatnya, hartanya menjadi banyak. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, dan seterusnya. Akan tapi yang menjadi titik penting itu bukan ini. Karena saya ingin mencontohkan bahwasanya Allah itu memberikan kebaikan-kebaikan terkadang melalui jalan yang dia tidak sukai. Dalam hal ini, laki-laki itu suka atau tidak? Tadi kan dari awalnya perjalanannya suka terus kan, dapatkan tambahan pemasukan, apalagi sekarang menikah dengan seorang janda yang kaya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah istri pertamanya. Istri pertamanya tidak suka bahwasanya suaminya menikah lagi. Sehingga istrinya yang kedua ini diintimidasi, diteror, selalu apa? Diumpat, dicaci maki melalui WA dan seterusnya, melalui telepon. Sampai-sampai dia ganti nomor dan itu tetap saja dia bisa mendapatkan nomornya. Wanita biasa cari-cari, terus cari-cari. Sampai-sampai apa? Terkadang istri keduanya melaporkan atau menyampaikan kepada suaminya. Suaminya hanya bisa menasihati, bersabar. Ya kunci segala sesuatu itu bersabar. Gitu. Maka ketika berjalannya waktu sudah setahun, Allah tidak menakdir Allah menakdirkan laki-laki dengan istri keduanya tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Kemudian setelah setahun mereka kecelakaan. Ya, suami dan istri keduanya kecelakaan dan istri keduanya meninggal di tempat. Pada saat mereka sedang dalam keadaan perjalanan. Ya, otomatis warisan dari istri keduanya yang berlimpah ruah hartanya tadi jatuh ke siapa? Jatuh ke suaminya. Walaupun itu jatahnya hanya separuh, setengah karena tidak punya anak. Dia wanita tadi belum punya anak. Itu maka suami dapatnya setengah harta. Setengah harta itu pun sangat banyak jumlahnya. Dan ternyata suaminya juga luka parah. Luka parah. Sehingga dikabarkan 3 pekan setelah itu dia meninggal dunia. Berarti tadi warisan yang dari istrinya jatuh kepada suami karena yang meninggal istri dulu. Suami dalam keadaan sakit parah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memanfaatkan harta warisannya yang dia dapatkan. Setelah dia meninggal, siapa sekarang giliran yang mendapatkan warisan tadi? Otomatis istri pertamanya dan anak-anaknya. Karena harta tadi sudah berpindah kepada suaminya, maka istri pertamanya mendapatkan warisan walaupun istri pertamanya tadi hanya dapat 1/8 karena sudah punya anak suaminya. Kalau istri suaminya punya anak, maka dia jatahnya hanya 1/8 harta suami yang ditinggalkan. Akan tapi begitu pun dia sudah memiliki banyak harta. Yang tadinya miskin rumahnya jelek menjadi rumahnya bagus. Yang tadinya dia tidak punya kendaraan, sekarang kendaraannya bagus, mewah. Nah, tadinya istri tersebut, istri pertama kan tidak suka mengumpat, menjelek-jelekkan, menteror istri kedua, tapi sekarang tidak lagi. Dia justru bersyukur kepada Allah, di mana dia mendapatkan harta dari jalur yang sebenarnya dia tidak suka, karena suaminya memiliki istri kedua.
Tapi sekarang begitu datang kepadanya harta banyak kan tidak lagi dia merasakan hal itu. Jadi demikian. Itu salah satu contoh. Yang mana Allah memberikan kepada hamba itu dari jalur yang mana apa? Hamba tersebut tidak suka. Setelah itu banyak laki-laki yang mendaftar ingin menikahinya. Dan tapi ya ceritanya sampai di situ saja, tahu diterima atau tidak. Jadi barangkali contoh-contoh yang mana ya ketika seorang tawakal kepada Allah, memasrahkan segala urusan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan, berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia ketahui, bahkan bisa jadi dari arah yang dia benci. Demikian. Insya Allah untuk faidah dan tambahan akwal para salaf kaitannya dengan tawakal kita sambung yang akan datang biidznillah taala. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.